Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam satu referensi pernah diceritakan bahwa sebelum Allah menciptakan nafsu, terlebih dahulu Allah menciptakan akal. Jadi manusia itu kan mempunyai dua unsur terpenting dalam proses menggali pengetahuan, yaitu yang pertama adalah akal dan yang kedua adalah hati. Akal sendiri di dalam Al-Quran tidak dijelaskan sebagaimana mestinya kata akal bentuk kata kerja. Namun di dalam Al-Quran hanya Allah menceritakan kalimat-kalimat akal dalam arti olah pikir, yaitu menggunakan kata kerja fi'il mudhari atau processing continue, seperti kata afala ta'qilun, artinya apakah kalian semuanya tidak berpikir. Nah, ketika Allah menciptakan akal, begitu akal diciptakan, karena akal ini mempunyai sifat yang tidak bisa tidak bisa ia bohongi. Dirinya akal itu, dia tidak bisa membohongi dirinya sendiri atas pengetahuan yang dia tangkap. Contoh, ketika indera merasakan sesuatu kemudian masuk ke dalam akal, maka akal akan mengatakan bahwa lombok itu rasanya pedas, kira-kira begitu. Itu pertama. Maka ketika Allah menciptakan akal, kemudian ditanya man ana wa man anta, akal dengan tegas dan jujur menjawab ana anta rabbi wa ana abduka. Lain halnya dengan nafsu. Nah, akal lulus dari pertanyaan ujian Allah, lulus. Kemudian yang kedua adalah begitu akal sudah lulus dan dipersilahkan untuk duduk, untuk istirahat karena dia sudah lulus. Terus kemudian proses selanjutnya adalah Allah menciptakan nafsu. Nah, nafsu kalau di dalam ilmu tasawuf, nafsu itu adalah daya atau dorongan. Jadi hidup kita ini nggak nikmat kalau nggak ada nafsu. Jadi mau iman terserah kamu, mau buruk terserah kamu, mau baik juga terserah kamu. Jadi Allah sudah memberikan pilihan kepada manusia. Sekarang tergantung manusianya. Dia sudah punya akal, sudah punya nafsu. Kalau akal bisa menguasai nafsunya, artinya bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka nafsu akan berubah menjadi nafsu yang baik. Tapi kalau akal kalah dengan nafsu, logika kalah dengan hawa nafsunya, maka yang berkuasa adalah hawa nafsu. Dia bisa jadi buruk, dia bisa merugikan yang lain, dia bisa jadi macam-macam yang tidak pas dengan agama, tidak pas dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, ketika Allah menciptakan nafsu ini, pertanyaannya sama. Jadi nafsu diuji juga oleh Allah dengan satu pertanyaan, yaitu man ana wa man anta. Tapi karena nafsu sifatnya adalah membangkang, jadi Anda harus hati-hati bahwa nafsu itu membangkang. Maka jawaban nafsu pada saat itu adalah ana wa anta atau anta wa ana. Sampean saya. Itu kan jawaban yang mbalelo, kalau bahasa Jawanya mbalelo. Jadi maka kita sering mengibaratkan kalau ada orang yang mbalelo, maka keadaan mbalelo itu berarti nafsunya dia sedang menguasai logika atau rasionalitasnya. Nah, ketika ditanya satu kali tidak lulus karena jawabannya seperti itu, maka dihukumlah si nafsu ini. Dipenjara dia di neraka selama 100 tahun lah. 100 tahun, kemudian diangkat lagi, ditanya lagi, masih seperti itu.
Jawabannya dia masih anta wa ana wa anta. Saya, anda. Allah tambah murka, kemudian dimasukkanlah lagi ke penjara neraka itu, diangkat lagi, dan ketiganya dia masih menjawab begitu lagi, sampai pada akhirnya Allah memerintahkan kepada malaikat untuk meloroti sifat kenyangnya nafsu itu. Sifat, karena nafsu itu kan letaknya di dalam perut. Maka kalau kita terlalu kenyang, mohon maaf, kalau kita makan terlalu kenyang, maka akibatnya biasanya adalah nafsu kita tinggi.